Shalom, selamat pagi Bapak Ibu warga Jemaat GKI Immanuel Kota Lama Nabire dan semua pemirsa di mana saja Anda berada. Pagi hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena sepanjang malam Tuhan telah memelihara kita dalam tidur kita hingga pagi ini kita dapat bangun dari tidur dan memasuki hari baru dengan pasti di dalam Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-17 sebagai bagian kebenaran firman Tuhan untuk dapat menolong kehidupan kita sepanjang hari ini bahkan dalam minggu kerja kita yang baru. Baiklah, kita akan membaca dari firman Tuhan 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Saya mengajak kita semua umat Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama sebelum membaca firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu ya Allah kami boleh ada di pagi hari ini. Kami boleh menikmati suasana pagi ini dengan penuh sukacita karena kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah memelihara kami sepanjang malam hingga sampai pada saat pagi ini. Kami bangun dari tidur dan memasuki hari yang baru dengan pasti di dalam Tuhan. Waktu sekarang adalah waktu di mana kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sebagai bagian kebenaran firman Tuhan yang dapat menolong iman percaya kami dan kami tetap bersekutu dengan Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab yang saya pilih pada pagi hari ini, kita akan baca sama-sama dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki oleh Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita berbicara tentang penderitaan. Semua orang pasti mengalami penderitaan. Penderitaan itu datang silih berganti dalam kehidupan kita. Ada orang yang menderita karena dalam keadaan sakit atau menderita karena sakit. Ada orang yang menderita karena mengalami persoalan-persoalan hidup. Ada orang yang menderita karena mengalami pukulan atau mengalami kecelakaan. Ada orang yang menderita karena melakukan kejahatan, misalnya melakukan pencurian ataupun melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan penderitaan itu selalu silih berganti dalam kehidupan. Bicara tentang penderitaan, semua orang telah mengalami penderitaan. Baik dia anak kecil, dia orang besar, siapa saja selalu mengalami penderitaan. Penderitaan saat ini yang sedang dialami oleh semua orang di seluruh dunia pada saat ini adalah penyakit corona atau virus corona. Virus corona ini membuat ada banyak orang yang menderita virus ini lalu mereka harus sakit dan meninggal dunia. Tapi virus corona ini juga membuat banyak orang dalam semua akses kehidupan mengalami menderita. Menderita karena ekonomi rumah tangga, menderita karena keuangan, menderita karena transportasi, menderita karena semua yang ini telah terjadi karena virus corona ini. Semua kepentingan-kepentingan yang dialami oleh setiap orang mengalami hambatan karena virus corona. Dan virus corona ini adalah virus yang mematikan dan membuat semua akses kehidupan ini mengalami kesulitan. Dan ini yang sedang dialami. Waktu terus berjalan, semua orang telah mengalami hal ini. Dan sini sudah ada orang yang mengalami kekhawatiran tentang hidup ini karena virus ini sangat berbahaya.
Tapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita mengalami penderitaan yang benar-benar terjadi kita alami, kita serahkan semua kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan pada hari ini, kita telah membaca sama-sama. Ada orang yang menderita karena berbuat baik. Ini juga yang dialami oleh setiap kita. Kita menolong orang lain, tetapi akhirnya kita harus menderita. Seperti kita melihat ada peristiwa kecelakaan di laut. Ada orang-orang yang mengalami kecelakaan di laut. Ada orang yang datang sebagai penolong, tapi akhirnya dia harus meninggal walaupun bisa menolong orang lain. Tapi juga ada orang yang menderita karena memberikan bantuan kepada orang lain, lalu dia mengalami kecelakaan, dan itu adalah penderitaan-penderitaan yang alami. Tapi ada penderitaan yang dikehendaki oleh Allah. Penderitaan yang dikehendaki oleh Allah itu pasti diberkati oleh Allah. Dan di balik penderitaan itu ada keselamatan, ada berkat, ada sukacita. Berbahagialah orang-orang yang menderita karena Kristus. Ada orang yang menderita karena pemberitaan firman Tuhan ini. Mereka berjuang dari waktu ke waktu untuk memberitakan firman Tuhan. Bahkan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang mati karena pemberitaan firman Tuhan ini. Mereka disiksa dan dianiaya karena firman Tuhan, karena merindukan kebaikan ini, karena merindukan agar orang lain bisa diselamatkan. Dan itulah penderitaan yang sementara dialami. Bapak, Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan penderitaan itu selalu kita alami. Ada orang yang mengalami sakit, tapi juga selalu mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Tuhan menghendaki penderitaan itu datang, tapi Dia pasti menolong untuk menyelamatkan setiap orang yang mengalami penderitaan. Tidak ada satu persoalan yang susah yang dapat diselesaikan oleh Tuhan. Semua persoalan kehidupan kita, semua penderitaan kita pasti diangkat oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus lebih dulu menderita buat kita. Dia menderita, disiksa dan dianiaya sampai mati di kayu salib karena kita untuk diselamatkan. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Dan itu penderitaan dari Yesus untuk kita diselamatkan. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita terus berbuat baik. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan. Walaupun ada penderitaan yang harus kita alami, tapi kita percaya pasti kita diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan pada pagi hari ini, lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Daripada menderita karena mencuri, menderita karena melakukan kejahatan, menganiaya orang, atau menderita karena sesuatu yang dilakukan tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan penderitaan-penderitaan itu membuat ada banyak orang sampai hari ini ada di balik terali besi. Mereka menderita karena kesalahan mereka. Mereka dipenjarakan, mereka disiksa ataupun mengalami penderitaan ketika mereka mengalami ada di penjara. Dan itu penderitaan-penderitaan karena berbuat jahat. Dan itu yang dialami oleh kita, bahkan kita semua pada saat ini. Tapi kita bersyukur karena Tuhan Yesus lebih dulu menderita buat kita. Berbahagialah bagi orang-orang yang menderita karena Kristus. Karena di balik penderitaan itu pasti ada keselamatan. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan membuat dan mengajak kita untuk terus berbuat baik. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya kita diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini menjadi kebenaran yang dapat menolong kita dan kita terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga. Pada pagi hari ini kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Karena kami telah membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebagai bagian kebenaran yang dapat menolong iman percaya kami kepada Tuhan. Mengkisahkan tentang hal berbuat baik, walaupun harus mengalami penderitaan. Dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 17, menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Tuhan.
itu pasti diberkati oleh Tuhan. Daripada menderita karena berbuat jahat. Karena penderitaan itu selalu kami alami. Ada kami menderita karena kami berbuat sesuatu yang baik. Tapi ada menderita karena berbuat kejahatan. Melakukan pencurian, pembunuhan, dan melakukan kejahatan-kejahatan lain. Dan itu yang membuat kami menderita. Tapi juga pada saat ini ada penderitaan yang membuat banyak orang saat ini mengalami penderitaan, itu adalah penyakit corona. Penyakit corona membuat semua akses kehidupan manusia mengalami gangguan dan semua mengalami kesulitan. Sebagaimana yang dirasakan oleh umat Tuhan di seluruh dunia. Ada banyak orang menderita karena penyakit corona ini. Ada banyak orang yang meninggal dunia. Tapi juga ada banyak orang yang berusaha untuk melakukan orang lain diselamatkan. Seperti para dokter. Ada dokter yang berusaha supaya umat-umat Tuhan diselamatkan. Tapi ada dokter yang meninggal dunia karena dia mengalami penderitaan penyakit corona itu. Dan ini yang terjadi sebagaimana firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa supaya kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berbuat baik pasti diberkati oleh Tuhan. Kami mensyukuri firman ini dan firman ini menjadi kebenaran yang dapat menolong kehidupan kami dalam minggu kerja yang baru, dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang percaya. Kami bersyukur firman ini menjadi kebenaran dan terus menolong iman kami tetap bertumbuh dalam menghadapi situasi di mana kami mengalami saat ini. Kami percaya penyakit corona ini akan berlalu dari hadapan kami. Karena penyakit ini membuat kami mengalami kesulitan sampai pada tingkat ekonomi rumah tangga, keuangan, dan semua pekerjaan-pekerjaan. Dan banyak orang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Banyak orang telah dihentikan dalam pekerjaannya karena memang virus corona ini membuat semua akses kehidupan mengalami kesulitan. Tapi kami percaya, orang-orang percaya pasti diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa syukur kami. Kami berdoa di pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena adalah penolong kehidupan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang telah saya sampaikan di pagi hari ini. Kiranya menjadi kebenaran yang dapat menolong iman percaya kita. Tapi juga kita berdoa kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita dalam minggu kerja kita yang baru. Dan biarlah Jemaat GKI Immanuel terus dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Saya menyampaikan shalom buat kita semua. Shalom, Tuhan memberkati.